Jadi saya bersyukur kalau saudara-saudara mengambil respon yang positif, respon yang benar, karena itu titik kepercayaan Tuhan turun buat kita. Nah, masih banyak yang akan bersaksi, pasti saya percaya saudara akan bersaksi, tapi sebelumnya saya mau kasih satu pesan roh buat kita, karena malam ini kita punya tema adalah breakthrough, never give up, ya. Ini adalah integritas seorang wanita hebat. Apa breakthrough? Breakthrough itu adalah terobos. Terobos, never give up. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Terobos, maju, maju. Untuk sebuah kebenaran, maju. Paksa dagingmu, maju, maju. Kita semua pemimpin. Kita semua pemimpin. Ada banyak wanita di luar sana yang sedang problem. Tapi how come? Bagaimana caranya? Kita bisa maju terus. Terobos. Jangan menyerah. Never give up. Ya. Karena ini adalah bukti dari wanita hebat yang punya integritas. Kita belajar sekarang tentang integritas. Karena banyak orang bisa bicara kalau tentang integritas, tapi saya rasa kalau dia nggak mengerti integritas, ini akan merusak semua panggilan hidupnya. Dan saya punya pelajaran penting. Ibu-ibu sambil silakan ajak, karena pelajaran ini terbuka buat semua ya, bukan cuma kawal, tapi semua saya mau kita belajar tentang integritas. Berkali-kali kemarin saya sengaja kasih tema ini untuk Ibu Ripka sampaikan. Tapi malam ini saya mau bicara lebih dalam lagi tentang integritas. Saya mau bicara lebih dalam lagi tentang integritas buat kita semua, karena kita semua ini pemimpin dalam menghadapi situasi hati kita. Terutama peperangan terbesar itu bukan orang lain sebenarnya. Peperangan terbesar itu adalah hati saudara. Hati saudara, itu peperangan terbesar kita sebenarnya. Jadi orang lain itu hanya sebenarnya ujian kita dalam respon. Tapi kebenaran sejati adalah bagaimana saudara dan saya respon, itu adalah kemenangan kita, hati kita sendiri. Ya, peperangan dalam diri kita, dalam jiwa kita. Oke, come on. Kita lihat pelajaran ini. Oke. Integritas itu bicara berkata jujur. Bukan soal kata-katanya saja. Tapi sikap hati. Sikap hati jujur, itulah integritas. Mari saya mau kupas lebih dalam. Saudara siapkan catatan, ada yang mau foto silakan foto, ada yang mau rekam lagi silakan rekam. Ya, pelajaran ini akan saya bagikan di YouTube buat saudara untuk saudara mengerti apa arti integritas. Setia pada kebenaran. Ini setia itu diuji dengan waktu. Kalau taat itu diuji dengan karakter. Orang mau taat, semua karakternya akan terlihat. Dia tunduk apa enggak, dia berontak apa enggak, karakternya taat atau tidak. Karakter diuji dengan taat, diuji dengan karakter. Setia diuji dengan waktu. Sampai kapan saya bisa setia sama Tuhan? Sampai kapan? Sampai kapan saya setia sama suami saya? Waktu yang akan menjelaskan semuanya. Nah, kalau kita bilang setia pada kebenaran, berarti berapapun harga bayar, kebenaran adalah barisan depan kita. Katakan kebenaran adalah barisan depan saya. 2, 3 ya. Kebenaran adalah barisan depan saya. Amin. Ya, ini dulu. Come on, speak boleh seperti itu. Kebenaran adalah barisan depan saya. Karena di akhir zaman, wanita penolong, Tuhan mau gerakan saudara lebih gila. Lebih gila. Apa yang saya maksudkan? Apa yang gak pernah Anda pikirkan, apa yang gak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang gak pernah Anda dengar, gak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan berikan bagi Anda jika Anda setia pada kebenaran. Ya? Dan ini poin penting untuk kita belajar sama-sama malam hari ini. Semua kita pemimpin. You are leader. I am a leader. You are leader. Semua kita adalah leader. Tapi bagaimana kita memfungsikan diri kita sebagai seorang yang berjalan dalam kebenaran? Come on, kita lihat. Apa itu integritas? Integritas merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kita pemimpin, perempuan pemimpin, penolong dalam roh. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan. Dia nggak bisa, makanya kalau bicara integritas, maaf, ini nggak pakai perasaan. Nggak bisa pakai perasaan. Integritas itu satu kebenaran yang dibayar dengan jiwa dan roh saudara. Jadi konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan
Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Integritas itu sendiri berasal dari kata Latin yang namanya integer. Apa integer? Integer berarti ini dia. Ya, sikap yang teguh, mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi waktu. Ini korupsi ini nggak bicara uang aja, saudara, nggak. Kadang-kadang kita saking nggak disiplin, kita korupsi waktu dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Ini kita. Jadi kalau kita bicara integritas, ini adalah satu sikap yang teguh, yang mempertahankan prinsip. Mempertahankan berarti Anda pegang. Ada yang ingin merebut, ada yang ingin membongkar, ada yang ingin merebut dari Anda. Jangan lepaskan. Ya, tidak mau korupsi. Tidak mau korupsi waktu, korupsi kepercayaan, jangan. Nah, coba lihat kembali di sini. Integritas itu mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Jadi orang yang berintegritas otomatis ada wibawa. Wibawa. Cara bicaranya, cara jalannya. Ini come on. Tolong pasang telinga. Tinggalkan semua kesibukan saudara. Dengar pelajaran berharga ini. Ini pelajaran berharga buat kita. Ya. Jadi kalau bicara wibawa itu sebenarnya orang yang berintegritas nggak perlu cari-cari wibawa. Orang yang berintegritas sudah punya wibawa itu sendiri. Orang akan hormati dia karena memang dia punya wibawa dari integritas itu. Ya, jadi integritas bukan hanya sekedar bicara. Integritas bukan sekedar pemanis retorika, tapi juga sebuah tindakan. Bila kita menelusuri karakter yang dibutuhkan para pemimpin saat ini dan selamanya mulai dari integritas, kredibilitas, dan segudang karakter mulia yang lainnya, pastilah akan bermuara pada pribadi agung manusia untuk menyempurnakan karakter manusia itu sendiri. Integritas. Ya, kita next lihat pelajaran ini. Ini luar biasa ya. Seorang yang memiliki integritas pribadi akan tampil penuh percaya diri. Orang yang percaya diri, dia akan menunjukkan siapa dirinya. Dia tidak akan ragu. Dia anggun. Tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya untuk kesenangan sesaat. Come on. Kita lihat ini. Ini integritas. Siapa saudara? You are a woman of God. Siapa saudara? Wanita yang punya integritas. Wow, luar biasa ya. Siswa yang memiliki integritas lebih berhasil ketika menjadi seorang pemimpin. Baik pemimpin formal maupun pemimpin non-formal. Dari masa dia sekolah, waktu dia belajar untuk punya prinsip, ini orang terlihat. Sampai dia nanti lulus, dia kuliah, dia menikah. Dia memimpin, akan terlihat pola ini berjalan. Kenapa? Karena sudah membangun kebiasaan. Nah, mari kita lihat. Seorang dokter, Kenneth Boa, presiden dari Reflection Minister Atlanta, menggambarkan integritas sebagai lawan langsung dari kemunafikan. Apa itu istilah munafik? Munafik ini katanya kayaknya kasar ya, tapi kebanyakan kita suka berkamuflase. Munafik ini sama dengan kamuflase. Di depan orang seakan-akan kita punya sesuatu yang baik, tapi sebenarnya kita rapuh. Dan orang nggak bisa percaya kita karena kita rapuh. Ya, ia mengatakan bahwa seorang munafik tidaklah qualified untuk membimbing orang-orang lain guna mencapai karakter yang lebih tinggi. Integritas dibutuhkan oleh siapa saja. Tidak hanya pemimpin, namun juga orang yang dipimpin. Ini bicara integritas, saudara. Ya, so kita lihat terus. Ini bagus untuk saudara belajar. Ya, orang-orang menginginkan jaminan bahwa pemimpin mereka dapat dipercayai jika mereka harus menjadi pengikut-pengikutnya. Mereka merasa yakin bahwa sang pemimpin memperhatikan kepentingan setiap anggota tim dan sang pemimpin harus menaruh kepercayaan bahwa para anggota timnya melakukan tugas tanggung jawab mereka juga karena belajar dari pemimpinnya.
Pemimpin dan yang dipimpin sama-sama ingin mengetahui bahwa mereka akan menepati janji-janjinya dan tidak pernah luntur dalam komitmen. Ini prinsip, ya. Kita lagi bicara tentang prinsip. Nah, kita lanjut, kita lihat tentang hal ini. Orang yang hidup ya dengan integritas tidak akan mau dan mampu untuk mematahkan kepercayaan dari mereka yang menaruh kepercayaan kepada dirinya. Jadi dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Orang yang punya integritas akan membuat dirinya bahwa saya ini dapat dipercayai. Itulah maksudnya. Ya, saya dapat dipercayai. Ini penting. Jadi kalau saudara kemarin dilantik, ini bukan bicara pelantikan aja, tapi who is I am. Siapa saya? Ya, mereka senantiasa memilih yang benar dan berpihak kepada kebenaran. Memilih yang benar dan berpihak kepada kebenaran dan bukan kepada perasaan. Jadi kalau bicara integritas ini nggak bicara tentang yang namanya kecewa, yang namanya sakit hati, nggak bisa. Atau saya sedang menjaga hati saya, nggak bisa. Come on, pemimpin itu harus bisa mengkoordinir dirinya sendiri sebagai seorang yang memberi solusi kepada orang lain. Bahkan dia kadang-kadang nyawanya pun adalah ancaman bagi dia mungkin, sekalipun itu dia harus lakukan, dia lakukan. Karena itu adalah prinsip dari integritas. So kita mesti belajar mengerti hal ini, ya. Oke. Dan kita lihat terus. Ya, mungkin ibu-ibu yang sedang buka suara bisa ditutup supaya nggak terganggu ya. Oke, nah kita lanjut. Mengatakan kebenaran secara bertanggung jawab, bahkan ketiga merasa tidak enak mengatakan. Udah pernah ngalamin itu belum? Ini kebenaran, tapi harus dilakukan. Nggak enak, sungkan sama si A, si B. Tapi ini kebenaran, harus tetap dilakukan. Itu kebenaran, ini kebenaran. Sudah pernah ngalamin kayak gini? Kalau udah pernah ngalamin, puji Tuhan, Anda semakin dewasa dalam Tuhan. Ya, jadi karena kebenaran kita melakukan itu, berapapun harga bayar, ya kita harus lakukan. Dikucilkan, dicuekin, bahkan diceritakan, nggak apa-apa. Kebenaran itu akan membela kita sendiri soalnya. Nggak perlu kita membela diri. Kebenaran akan membela diri kita sendiri. Ya, integritas lebih menyangkut kepada hati, yaitu apa? Kemampuan olah nurani yang mencakup antara lain kejujuran, ketulusan, komitmen, dan sebagainya. Jadi orang bilang hati nurani itu harus lebih bergerak, bukan perasaan. Ya, perasaan itu Anda rasa. Kadang-kadang rasa begitu bisa salah. Tapi kalau hati nurani itu dibantu untuk bisa bedakan mana yang benar, mana yang tidak. Ini tanggung jawab. Bicara tanggung jawab itu adalah integritas. Wow, nanti saya kasih kesaksian buat saudara. Bagaimana untuk sebuah kebenaran, bayar harganya gila-gilaan. Tapi Tuhan juga menyatakan kuasa yang tak terbatas buat kita yang gila-gilaan. Karena kebenaran tersebut. Ya, kita belajar melihat. Nah, coba lihat. Integritas dibangun melalui 3 unsur penting. Yang pertama tentang value. Value atau nilai-nilai yang dianut oleh si pemimpin. Apa value-nya kita? Apa values-nya kita? Siapa diri kita? Itu penting. Orang kenal saudara karena siapa? Oh, dia orangnya tegas. Dia punya wibawa ilahi. Nah, oke, itu dipertahankan. Ada value yang kita tunjukkan sama orang. Yang kedua, konsistensi. Berapapun harga bayarmu, kalau engkau sudah bilang ya, ayo, iya, mati-matian. Gitu, karena udah konsistensi. Yang ketiga, komitmen. Komit dengan apa yang engkau katakan dan engkau lakukan. Komit. Nggak boleh dia berubah. Ya, ini tentang integritas yang dibangun oleh 3 unsur ini. Lalu kita lanjut. Nilai tersebut merupakan pegangan dari si pemimpin dalam bertindak. Integritas ini akan semakin kokoh jika si pemimpin memiliki konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Walk the talk, bahasa Inggrisnya. Walk the talk. Apa yang dilakukan sama dengan apa yang dikatakan. Dan memiliki komitmen terhadap itu semua yang dia lakukan, yang dia katakan, semuanya sama.
Bila tidak memiliki integritas, kita akan kehilangan kredibilitas. Karena orang lain akan menjauhkan kita untuk menghindari kekecewaan di hati mereka. Ya, integritas adalah praktik bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip, nilai moral, dan etika yang kuat. Ini satu konsistensi yang kita perlu belajar mengerti. Ini adalah sikap dari yang namanya integritas. Kita lanjut. Nah, kita lihat integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi dan nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan dari tindakan seseorang. Harus tepat, sasaran yang tepat. Lawan dari integritas adalah hipokrisi. Apa itu hipokrisi? Hipokrit atau munafik dengan kata lain. Itu nggak boleh. Anak Tuhan perempuan, wanitanya ala akhir zaman harus sejujur-jujurnya. Berapapun harga bayarnya. Itulah kita dalam hadirat Tuhan. Ya, seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai keyakinan dari prinsip yang dipegangnya. Ini saya ambil dari Wikipedia tentang apa arti dari integritas. Ya, dan kita lanjut berikutnya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Yuk kenali. Sudah punya ini belum? Karena kita dikatakan berintegritas jika yang pertama, orang yang tidak memakai kedok. Oh sorry, ini ada yang terganggu, maaf saya hapus sebentar. Ya, nah. Oke, sebentar ya. Ya. Iya. Jadi ciri-ciri orang yang berintegritas yaitu apa yang pertama, orang yang tidak memakai kedok. Atau dengan kata lain motivasinya beda. Jangan punya motivasi yang lain-lain. Yang kedua, orang yang berintegritas yaitu apa? Orang yang bertindak sesuai dengan ucapan. Sama di depan dan di belakang juga sama. Ini perlu diluruskan bagi jiwa sendiri. Kadang kita ketemu sama si A, kita ngomongnya beda. Sama si B, kita ngomongnya beda. Jangan. Sama. Di depan sama, di belakang sama, di timur sama, di barat sama. Itulah kita. Dan yang ketiga, orang berintegritas adalah apa? Konsisten antara apa yang diimani dan yang dilakukan atau kelakuannya. Yang keempat, konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Wow, kita wanita penolong dalam roh. Kita harus punya roh yang bagus. Roh yang baik. Orang ketemu kita senang ngomong sama kita. Orang ketemu kita, orang senyum. Jangan bikin orang kayak pusing kepala karena kita kok nggak konsisten. Ngomong A sebentar, besok B. Jangan. Jangan. Kita sedang belajar membangun integritas. Oke? Yang berikut kita lihat pelajaran berikut. Nah, manfaat integritas ini penting. Kenapa? Coba lihat. Yang pertama, manfaat integritas secara fisik. Kalau kita jadi orang yang berintegritas, ya, integritas dapat membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. Dengan keadaan ini, seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari dengan sukacita. Coba cek. Kalau masih mengeluh-mengeluh, nah ini saudara mungkin tidak bisa berkata jujur dan benar dengan diri sendiri. Makanya tertekan sendiri. Tapi orang yang punya integritas secara fisik, dia akan sehat dan bugar, saudara. Dia kerjakan semua pekerjaan dengan baik dan tuntas. Tidak ditumpuk-tumpuk, tidak ditunggu-tunggu. Tunggu besok, no, dia selesaikan dengan beres. Yang kedua, manfaat integritas secara intelektual. Integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang. Jadi kalau kita berjalan dengan integritas, saudara akan melihat bahwa otak saudara juga berfungsi dengan baik. Saudara menjadi orang-orang yang bisa bergerak dengan cepat dan tepat dalam sasaran. Karena kita mau optimalkan kinerja kita. Ini paling penting. Ya,
Saudara mesti mengerti nilai-nilai ini. Ya. Lalu yang berikut kita lihat manfaat integritas spiritual. Oke, sebentar. Emosional. Yang pertama, yang ketiga ya, manfaat integritas emosional. Integritas dapat membuat diri seseorang penuh dengan apa? Motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja dengan orang lain. Ini orang yang integritas itu orang yang tidak egois, saudara. Dia nggak egois, tapi emosional dia terhadap motivasi, empati, rasa solidaritas itu sangat tinggi. Udah sampai titik ini belum? Kadang-kadang kita mungkin Tuhan gerakan kita ya berkati si A, tapi kita lihat oh orang ini kayaknya dia kaya, gak usah lah. Jangan begitu. Orang yang punya integritas adalah orang yang punya empati tinggi, rasa solidaritasnya tinggi. Kalau memang ada gerakan Tuhan berkati, berkatilah dia tanpa melihat apakah dia kaya atau dia miskin, dia kurang atau dia lebih. Jangan pakai nilai itu. Tapi kita lakukan karena kita punya empati, kita punya motivasi diri. Oke? Yang keempat, manfaat integritas spiritual. Integritas membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya, seperti keberhasilan dan bahkan kegagalan yang pernah dia jalani. Dia bisa mengartikan bahwa semua ini ada pengertian di balik itu. Jadi tidak gampang mengeluh, bahkan nggak akan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan keadaan. Tidak. Tapi orang yang punya integritas spiritual, dia akan melihat kepada cara Tuhan melakukan bagian-bagian dia untuk sesuatu yang baik dalam hidupnya. Yang kelima, manfaat integritas sosial. Integritas mampu mengembangkan ya hubungan antara individu maupun lingkungan masyarakat, misalnya membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Ini penting, jadi dia menyatukan, sosialnya kuat, menyatukan. Dia nggak suka lihat ada pertengkaran. Mungkin sama dengan contoh Abraham. Saat dia lihat gembala-gembalanya dia dengan gembala Lot ada pertengkaran, Abraham gak suka ada pertengkaran karena dia tahu pertengkaran adalah roh pemecah. Sehingga dia berkata kita harus pisah. Lot kamu ke timur, aku ke barat. Kamu ke barat, aku ke timur. Kita gak boleh menyatu supaya ada kedamaian. Ini nilai integritas sosial ini perlu sampai di diri kita. Dan kalau kita sudah sampai di puncak-puncak ini, saya mau bilang saudara sudah belajar dewasa dan menguasai diri saudara dan menghargai juga diri saudara. Kita lihat. Seorang dianggap berintegritas ketika apa? Orang tersebut memiliki karakter dan kepribadian seperti ini. Jujur dan bisa dipercaya. Yang kedua, punya komitmen. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, menepati ucapannya. Yang kelima, setia, menghargai waktu, mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup. Ini seseorang yang dianggap berintegritas, ya. Jadi dia nggak korupsi waktu, dia nggak korupsi apapun kesempatan yang Tuhan percayakan buat dia, tapi dia mau bertanggung jawab karena dia tahu semua dia kembalikan untuk hormat pujian bagi nama Tuhan, dan Tuhan yang memberi nilai itu buat dia, bukan manusia saja, tetapi Tuhan yang lebih memberi nilai. Jadi dia kembalikan semua untuk apa? Hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini orang yang berintegritas, ya. Ada satu pelajaran firman yang kita belajar tentang Timotius, bagaimana dia mempertahankan integritasnya, dan Paulus memacu dia untuk kamu harus bisa tinggal dalam kebenaran. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu ingat kepada orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, kalau kita pernah dengar istilah kacang lupa kulit. Saya makan kacangnya aja, kulitnya saya buang, saudara. Nah, kita mesti belajar mengerti. Ingatlah kepada mereka-mereka yang mungkin pernah memberikan sumbangsi, doa-doa kasih. Ada beberapa pengurus yang lagi diuji oleh Tuhan dalam kawal ini.
Karena dia melihat ada orang-orang yang tampil di depan. Entah orang yang tampil ini maksudnya dia adalah memuliakan Tuhan apa tidak. Tapi kita yang melihat, jangan kita merasa terusik. Lalu kita tinggalkan panggilan Tuhan. Yang diuji siapa? Bukan orang yang tampil. Yang diuji adalah saudara. Hatimu yang lagi diuji oleh Tuhan. Ya, karena kacamatamu yang kau pakai. Amin. Akan mengukur semua potensi diri saudara. Yang sudah masuk, silakan buka video, join, dan nikmati berkat roh. Saya lebih suka bertatap muka dengan saudara. Jadi saya suka slide, melihat siapa yang sedang serius mencatat. Semakin menghormati firman, semakin diberkati oleh Tuhan. Oke, kita lanjut. Siapa pemegang pada kebenaran yang sejati? Menuju hidup. Tapi siapa mengejar kejahatan? Menuju kematian. Kalau Anda lihat orang kok dia tampil terus. Coba ini ya, ini pandangan aja. Anda melihat ada orang tampil terus. Kenapa mesti saudara kayak ada iri, ada sakit hati? Kenapa? Apapun motivasi orang itu, biarkan dia dengan Tuhan. Tapi jangan kita yang tergoda. Jangan kita yang terintimidasi. Kenapa saudara nggak tampil juga? Kenapa saudara tidak buat sesuatu juga? Kalau itu memang adalah panggilan untuk hormat bagi nama Tuhan. Ya kadang-kadang saya suka mendengar ada si A, si B yang berkata, kok dia tampil terus ya Bu, kok dia tampil. Come on. Kenapa Anda mesti berpikir seperti itu? Itu sangat kanak-kanakan. Lihat, berpeganglah pada kebenaran sejati. Anda menuju hidup. Tapi siapa mengejar kejahatan, menuju kematian. Kita jangan berpikir yang negatif. Kita harus bangga kalau ada orang tampil, ada orang lebih dari kita. Kita harus bangga. Kita harus bersyukur. Tuhan pakai mereka. Haleluya. Masalah nanti ujian kehidupan itu kan Tuhan lebih tahu. Dan dia yang akan memacu dan melakukan itu kepada setiap orang dengan caranya. Ya, tapi kita jaga konsistensi diri kita masing-masing. Nah, dalam menghadapi arus dunia, Timotius yang masih muda punya banyak tantangan. Tetapi Bapak rohaninya mengajarkan dia, berdirilah pada integritas, konsistensi dirimu. Nah, itulah sebabnya Paulus mengingatkan Timotius untuk terus pegang pada kebenaran firman. Kalau saudara fokus kepada firman, fokus kepada Tuhan, saya percaya saudara tidak akan mempermasalahkan hal-hal yang Anda lihat dengan mata jasmani atau yang Anda rasa secara daging saudara. Karena Anda hanya fokus sama Tuhan. Ya, Paulus ingatkan kepada Timotius tentang apa? Kasih, kesetiaan, kesalehan harus sungguh dinyatakan. Timotius terlebih saat menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Jadi Pak Timotius sedang dicecar oleh orang ingin mengalami dibuat celah istilahnya. Tapi Paulus bilang sama Timotius, kamu jangan membuka celah. Nah itu maksudnya. Kalaupun ada banyak orang ingin membuat kamu istilahnya tersesat, jangan kamu mau disesatkan. Itu maksudnya. Nah, sebab saat orang beriman terus berpegang pada firman Tuhan, maka ada kepastian kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Kita harus mengerti tentang kasih, kesetiaan, dan kesalehan yang harus terus dipegang. Ya. Nah, coba lihat ini. Fondasi bangunan adalah yang paling penting dalam sebuah rumah. Namun tidak terlihat dari luar, bukan? Fondasi itu nggak terlihat. Yang terlihat adalah apa? Pilar-pilarnya, rumahnya, dan terbangun itu terlihat. Tapi kadang-kadang fondasi itu nggak terlihat. Nah, bagaimanapun tidak terlihat bukan berarti tidak bisa dirasakan keberadaannya. Pada saat gempa atau banjir besar terjadi, ya, ketahanan satu fondasi baru teruji. Bangunan yang tetap teguh dan lurus berdiri pasti didirikan di atas fondasi yang kokoh. Ya, itulah kita punya iman sebenarnya. Jadi hati kita diuji, pikiran kita diuji, semua terlihat dari fondasi roh kita. Kalau fondasi roh kita dewasa, maka tentu apapun yang akan jadi godaan atau ujian, kita akan tetap berdiri kokoh. Dan ini yang Tuhan mau. Saudara dan saya punya prinsip
integritas yang gak bisa dibayar dengan uang, yang gak bisa dibeli oleh situasi kondisi apapun. Tapi saudara semakin belajar untuk tenggelam dalam firman, alami firman, dan tunjukkan siapa dirimu di mata dunia, karena engkau berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini konsistensi diri kita. Ya, begitu pula dengan pengajaran kitab suci dalam rumah. Orang luar seringkali hanya melihat di luar, namun mereka akan mengetahui tatkala anggota keluarganya menghadapi ujian-ujian kehidupan. Kalau mereka melihat keluarga ini bisa sanggup melewati ujian ini, berarti mereka bilang, oh, ini orang-orang punya iman yang luar biasa. Jadi pengajaran yang sehat dan kuat akan menolong mereka untuk tetap teguh dan kokoh berdiri di tengah hantaman kehidupan yang mereka lewati. Ya, itulah yang sedang dibahas oleh Paulus dalam firman Tuhan ini, bahwa dia mau supaya Timotius nggak tergoda dengan apapun yang sedang dia hadapi sebagai orang yang dianiaya karena kesalehan, mencintai Tuhan. Ada saudara diangkat, saudara dipilih, ada banyak orang yang memang iri hati karena mereka nggak sampai di situ. Tapi tetap konsisten, tunjukkan siapa diri saudara, punya integritas. Sehingga orang yang menilai salah itu tidak punya celah untuk menjatuhkan saudara. Karena semakin saudara tunjukkan potensi-potensi diri yang terus terpancar dalam integritas diri saudara. Dan ini penting untuk kita bisa melewati dan mengalami kekuatan roh dalam kemenangan ilahi. Kalau saudara bisa sampai di titik ini, saya bilang saudara adalah orang yang dewasa. Kita lanjut saudara. Iya. Tidak demikian dengan Timotius, kata sambung, tetapi ya ada kata kalimat dari ayat ini saudara bisa baca nanti. Tapi saya mau sampai di sini. Nasihat kepada Timotius supaya dia tetap berpegang, ya, tetap tinggal dalam kebenaran. Ini penting untuk kita melangkah pada kebenaran firman. Kalau seseorang bisa menunjukkan nilainya, dirinya dalam Tuhan, mencintai Tuhan dengan integritas yang luar biasa, saya percaya saudara akan melihat kepada rencana Tuhan yang lebih besar, ya. Dan itu yang Tuhan lagi wajib sama kita semua. Sejauh mana kacamata yang Anda pakai? Coba kalau kita pakai kacamata hitam, ya, udah gelap, pakai lagi kacamata hitam. Kira-kira apa yang Anda lihat? Dalam kegelapan, pakai kacamata hitam. Tentu nggak bisa melihat apa-apa, ya kan? Tapi kalau dalam kegelapan, saudara pakai kacamata yang memang artinya bisa melihat sesuatu, saya yakin saudara pun bisa melihat semua dengan terang. Dan itulah kita. Kalau Anda pakai kacamata kebenaran firman, Anda akan melihat lebih jelas dalam segala aspek kehidupan. Tapi kalau saudara pakai kacamata dunia, ini bisa merusak hidup saudara sendiri. Maka kita perlu belajar untuk melihat kepada panggilan roh lebih kuat, supaya kita terus maju. Integritas kita itu dari cara omong kita loh. Makanya pemimpin itu nggak bisa berubah sebentar A, sebentar B, nggak boleh. Berapapun harga bayar saudara, saudara harus sampai titik itu. Harus bisa menaklukkan segala sesuatu. Ya, karena waktu engkau bisa menaklukkan dirimu dalam roh, maka Anda sedang menunjukkan siapa dirimu dalam Tuhan. Itulah integritas kita. Ya, nah kita lanjut. Ya, berpegang pada kebenaran secara konsisten. Memang tidak mudah. Ada risiko yang harus ditanggung. Tanpa ragu-ragu Paulus berkata kepada Timotius, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Tuhan Yesus akan menderita aniaya. Aniaya ini mungkin bukan seperti dulu dilemparin batu. Aniaya sekarang ini mungkin Anda digosipin, Anda diceritakan, Anda dijatuhkan dengan gosip-gosip murahan, ya kan? Tetapi kita harus konsisten terus. Dirimu, diri saya, siapa kita? We are woman of God, wanitanya Allah, penolong dalam roh. Konsisten dengan diri kita. Ya, hanya sedikit orang yang bersedia membayar harga, bukan? Demi kebenaran. Tapi malam ini, biarlah semua wanitanya Allah, kita semua adalah orang-orang yang bersedia membayar harga untuk sebuah kebenaran. Amin. Timotius adalah salah satunya.
Dia mengetahui begitu banyak penganiayaan yang dihadapi oleh Paulus karena dia sendiri berkali-kali menyertai perjalanan pelayanan Paulus. Dan dia terlatih dengan hal seperti itu. Dan saya mau bilang, nilai konsistensi sebagai seorang yang berintegritas akan membuat saudara melambung tinggi jauh. Ya, jadi begini, promosi itu urusan Tuhan. Ya saudara, promosi itu urusan Tuhan. Tapi urusan kita adalah apa? Membangun konsistensi dalam integritas. Itu urusan kita. Perlu diperjuangkan, perlu diusahakan, lewati harga bayarnya. Lewati harga bayarnya. Ya, Anda dan saya, ini wanita akhir zaman tuh di situ nilainya. Ya, wow. Saya mau berdoa, saudara konsisten. Tuhan memilih saudara nggak salah. Tapi kalau saudara nggak konsisten, orang lain menanti panggilan Tuhan. Begitu hebat buat mereka. Belajar konsisten dengan diri saudara. Ya, waktu saudara konsisten dengan dirimu, engkau punya kualitas roh yang luar biasa, maka banyak orang akan melihat dirimu dan mereka datang sama Tuhan karena hidup saudara. Kini Timotius diperhadapkan pada keadaan yang hampir sama. Ada ancaman penganiayaan, ada bahaya kesesatan. Di tengah situasi seperti itu, Paulus bilang apa? Tetap hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Hendaklah engkau terus-menerus tinggal di dalam apa yang engkau telah pelajari. Terus-menerus konsisten. Pegang janji Allah. Ya, hari ini saya berbicara tentang integritas. Pesan satu saja. Orang yang berintegritas adalah orang yang bisa dipercayai. Baik perkataannya maupun tindakan hidupnya. Mari kita wujudkan ini sebagai wanita penolong di akhir zaman. Bahwa kita berdiri untuk Tuhan, kita bergerak untuk Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, dan kita bergerak untuk kemuliaan namanya. Berapapun harga bayarnya. Sekiranya engkau dengar firman dan engkau merasa Tuhan harus mengubah hidupmu, engkau harus mengubah semuanya, mari minta sama Tuhan, ambil alih hatimu. Karena pemimpin, kita semua pemimpin dalam rumah tangga kita masing-masing. Pemimpin seorang yang punya integritas spirit roh yang bagus. Dan orang yang punya roh yang bagus, tentu hari ini dia berkata, ya gak boleh berubah besok, tidak. Harus pertahankan. Karena kebenaran nilai itu ada di dalam dirinya.